Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali di channel Seduting TV. Kini, Dimas Aryo Damarwiroto Mokaping 2 kembali menyajikan video terbarunya. Bab 4. Keselarasan sosial ajaran Wali Songo. Agama dan budaya dalam lintasan kedamaian di Tanah Jawa. Kerajaan Demak Bintoro benar-benar menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Peninggalan Kerajaan Majapahit diteruskan dengan penuh kehormatan. Raden Patah tampil sebagai raja yang bijak bestari. Strategi politik kebudayaan ini atas saran Wali Songo yang memahami psikologi sosial masyarakat. Keraton Demak berdiri ditandai dengan sengkalan, Geni Mati Sini Raman Janma atau tahun 1403 Saka atau 1478 Masehi, setelah mundurnya Prabu Brawijaya kelima dari tahta Keraton Majapahit. Putranya, Raden Patah naik tahta di Demak dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar I, Bratadiningrat, 1990. Siapakah Raden Patah itu? Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan sebagai berikut. Prabu Brawijaya kelima di Majapahit, memiliki istri selir seorang putri Cina, yang cantik rupawan. Sang Prabu sangat berkenan dengan putri itu, hingga akan dinobatkan sebagai permaisuri. Akan tetapi, permaisuri beliau yang bernama Ratu Dwarawati tidak mau menerimanya, bahkan mengancam untuk mengundurkan diri jika putri Cina itu diangkat menjadi permaisuri. Sang Prabu kemudian memberikan surat kepada putranya, Raden Arya Damar di Palembang, supaya datang di Gresik. Kemudian putri Cina diiringkan Patih ke Gresik untuk diserahkan kepada Arya Damar agar diboyong ke Palembang. Tembang di bawah ini memberikan petunjuk. Sekar Dandanggulam yang Suratira, Sri Narapati, Majalengka Kang Dawuh Mering Sira, Nulia Tinampen Sirage, Mering Arya Damar Sampun, Ponang Surat Binuka Aglis, Sinuksma Ing Wardaya, Penget Layang Ingsun, Brawijaya Majalengka. Heta Sira Arya Damar, Sira Sun Paringi, Garweng Mong Putri Cina. Bratadiningrat, 1990. Dalam surat itu, Sang Raja Majapahit memberikan perintah yang ditujukan kepada Arya Damar. Surat itu segera dibuka dan dibacanya dengan teliti. Surat ini dari Brawijaya Majapahit. Hai Arya Damar, kamu aku anugerahi istri putri Cina itu. Putri Cina itu kemudian melahirkan bayi laki-laki yang rupawan dan diberi nama Raden Patah. Setelah dewasa ia kemudian pulang ke Majapahit, mengunjungi ayahandanya. Oleh Prabu Brawijaya Raden Patah dijunjung sebagai adipati di Gelagahwangi dengan nama Raden Adipati Natapraja dengan ibu kota di Demak babat Tanah Jawi, Mainsma. Setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Permaisuri Brawijaya 5 ada 3 yaitu Ratu Mas Panggung, Putri Sunan Ngampel, Raden Ayu Kirana, Raden Ayu Wulan, Bratadiningrat, 1990. Putra-putri Brawijaya dari ketiga permaisurinya itu adalah Pangeran Sabrang Lor, Pangeran Sekar Trenggana, Ratu Mas Purnamasidi kawin dengan Sultan Hasanuddin di Banten, Ratu Mas Nyawa kawin dengan Panembahan Cirebon, RM Wangkawa, RM Jaladara, R Alit Pangeran Pamekas.
Silsilah dari Demak, Syekh Ibrahim Asmara, Sunan Ampel Denta, Ratu Mas Panggung Ratu Jumanten berputra Arya Teja, dari Nyai Ageng Manila, R. Teja Pangeran Pamekas, R. Teja Wula, Panembahan Jogorogo, Panembahan Teja Kusuma, Kiai Ageng Ampuan, Kiai Ageng Karanglo, Ing Taji, Kiai Ageng Cucuk Telon, Kiai Ageng Cucuk Depok, Kiai Ageng Cucuk Singawangsa Indro, Ki Kertajaya Mancut, Nyai Sutawijaya, RT Wirareja Ki Jagaswara, Ratu Kencana, Beruk. Permaisuri Paku Buwana III, Paku Buwana IV di Surakarta, Bratadiningrat, 1990. Sultan Shah Alam Akbar I berputra Pangeran Sekar Sedalepen, Adipati Arya Panangsang, Pangeran Atasangin, Ki Barat ketiga. Tumenggung Singaranu Patih Dalam di Mataram. Ketika Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, putranya yang bernama Pati Unus menggantikannya menjadi sultan dengan gelar Sultan Demak Shah Alam Akbar II. Ia memimpin Demak hanya 3 tahun, karena meninggal pada tahun 1521, Bratadiningrat, 1990. Sultan Shah Alam Akbar II, dari permaisurinya Putri Batara Katong di Ponorogo, memiliki putra 4 yakni, Ratu Mas Pembayun kawin dengan Pangeran Mukmin. Ratu Mas Panenggak, kawin dengan Pangeran Mangkurat Adipati Ponorogo. Pangeran Made Pandan Abdul Salam yang disebut Ki Ageng Pandan Aran. Kiai Ageng Pandan Aran I, di Semarang anak Pangeran Lamongan. Cucu Sunan Ampel Denta, setelah menjadi Adipati Semarang selama 6 tahun kemudian mengundurkan diri dan menjadi ulama yang terkenal dengan sebutan Sunan Tembayar. Kedudukannya sebagai Adipati Semarang digantikan adiknya yang juga bergelar Pandan Aran, Bratadiningrat, 1990. Dalam ngelmu kejawen, sangkan paraning dumadi adalah ngelmu kasampurnan. Ngelmu semacam ini diperoleh melalui prihatin. Karenanya dalam serat wirid yang merupakan kitab suci, penganut mistik kejawen, istilah tersebut masih terbagi menjadi beberapa hal, yakni, asaling dumadi asal mula suatu wujud, sangkaning dumadi dari mana datangnya dan bagaimana arah perkembangan wujud itu, purwaning dumadi permulaan suatu wujud, tataraning dumadi martabat suatu wujud, paraning dumadi arah perkembangan suatu wujud. Endra Suara, 2334. Pada waktu jatuhnya Malaka ke tangan orang Portugis dalam tahun 1511 Masehi, Demak justru mencapai kejayaannya. Daerah-daerah pesisir di Jawa Tengah dan Timur mengakui kedaulatan Demak dan mengibarkan panji-panjinya. Pati Unus sangat giat memperluas dan memperkuat kedudukan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Dalam tahun 1513 ia bahkan memberanikan diri untuk memimpin suatu armada menggempur Malaka untuk mengusir orang Portugis. Sayang bahwa usaha ini gagal. Armada Portugis ternyata lebih unggul. Effendi, 1987. Pengganti Pati Unus adalah saudaranya yang bernama Pangeran Trenggana yang memerintah sampai tahun 1546. Ia tidak kalah giatnya dari Pati Unus dan ayahnya untuk memperkokoh singgasana Demak dan menegakkan tiang-tiang agama Islam. Seorang ulama terkemuka dari Pasai bernama Fatahillah yang sempat melarikan diri dari kepungan orang-orang Portugis, diterima oleh Trenggana dengan tangan terbuka.
Bahkan Fathahillah ini dikawinkan dengan adik sang raja sendiri, dan ternyata ia adalah orang yang dapat melaksanakan maksud-maksud Renggana. Ia berhasil menghalangi kemajuan orang Portugis dengan merebut kunci-kunci perdagangan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat yang belum masuk Islam, yaitu Banten dan Cirebon Effendi, 1987. Menurut satu versi, Sunan Ampel lah yang memprakarsai pembentukan Dewan Wali Songo, sebagai strategi menyelamatkan dakwah Islam di tengah kemelut politik Majapahit. Namun, mengenai tanggal wafatnya, tak ada bukti sejarah yang pasti. Sumber-sumber tradisional memberi titi mangsa yang berbeda. Rahim Shah, 2002. Sunan Ampel yang sangat terkenal dalam menyampaikan dakwah. Ia merupakan orator yang pandai memikat pendengar. Butir-butir nasihat Sunan Ampel adalah, sapa kang mung ngakoni barang kang kasat mata wae, iku durung weruh jatining pangeran. Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter jalaran manawan Gusti mundut baling ngelmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah bisa aji godong jati aking. Sing sapa gelem gawe seneng marang liyan, iku bakal oleh wealth kang luwih gede katimbang apa kang wis ditindakake. Barang siapa hanya mengakui barang yang terlihat oleh mata saja, itu berarti belum mengerti hakikat Tuhan. Jikalau engkau mempunyai ilmu yang menyebabkan banyak orang suka padamu, janganlah engkau merasa paling pandai, sebab kalau Tuhan mengambil kembali ilmu yang menyebabkan engkau tersohor itu, engkau menjadi tak berbeda seperti yang lain, bahkan nilainya menjadi di bawah nilai daun jati yang sudah kering. Barang siapa suka membuat senang orang lain, ia akan mendapat balasan yang lebih banyak daripada yang ia lakukan. Setelah meninggalkan Gresik, Raden Rahmat menuju ke Majapahit. Di sana ia disambut dengan baik oleh Raja Majapahit dan saudaranya, Putri Cempa. Raja Angkawijaya tidak melarang Raden Rahmat mencela pokok-pokok agama yang dianutnya, tetapi Sri Baginda menolak memeluk agama Islam karena membayangkan akibatnya bagi rakyatnya. Sekalipun demikian, sebagai penghormatan pada peritabiat Raden Rahmat, Raja Angkawijaya menyerahkan 300 keluarga kepadanya untuk mendirikan sebuah pemukiman baginya yang terletak di Ampel.